Pemirsa, puisi "Tapi Bukan Kami Yang Punya" dibacakan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio di Rapimnas Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur menuai beragam komentar. Anggota Komisi 1 DPR Andreas Hugo Pareira mengatakan penyampaian kritik ala Panglima TNI bukanlah hal yang baru. Namun lebih baik jika Panglima TNI berbicara tentang Trisakti dibandingkan dengan hal yang disampaikan lewat puisi. Selain itu, Panglima TNI adalah bagian dari pemerintah, maka mengkritik pemerintah lewat puisi sama seperti mengkritik kekurangan diri sendiri. Lewat pembacaan puisi, bukankah hal itu mempertegas ambisi pribadi Jenderal Gatot, khususnya jelang Pilpres 2019 nanti? Lalu mengapa Jenderal Gatot Nurmantio seberani itu di akhir-akhir masa jabatannya sebagai Panglima TNI? Membahas hal ini, kita akan bahasnya bersama dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira yang masih dalam perjalanan, dan juga ada pengamat politik Jayadi Hanan. Mas Jayadi, selamat sore. Selamat sore. Mas Jayadi, kalau kita cermati mengenai pembacaan puisi dari Jenderal Gatot Nurmantio, bukankah ini semakin mempertegas, semakin meyakinkan bahwa memang sebetulnya ada ambisi politik dari Jenderal Gatot sebetulnya? Benar begitu, Mas Jayadi? Ya bisa saja, tapi kan bisa juga dikatakan bahwa Panglima TNI mengakui bahwa kalau saya nggak ngerti puisi ya, tapi kan isi puisi itu tampaknya adalah menyatakan bahwa memang ada kesenjangan sosial di masyarakat kita, kan kira-kira itu, antara desa dengan kota, antara kaya dengan miskin, antara minoritas dengan mayoritas dan sebagainya, kira-kira gitu kan, kalau ditangkap secara umum. Nah, bisa saja itu diartikan juga sebagai upaya dari Panglima TNI untuk mengakui bahwa memang ada problem di masyarakat kita, ada PR besar yang harus dilakukan. TNI kemudian concern dengan itu, kan bisa saja begitu. Selain soal ambisi politik, kan realnya kita nggak pernah tahu, kan yang cuma tahu kan Panglima TNI sendiri. Baik, kita akan coba menampilkan kembali kira-kira seperti apa Jenderal Gatot membacakan puisi tersebut di Rapimnas Golkar. Berikut ini kami tampilkan kembali. Saya sedikit puisi yang menggelitik saya. Saya potong puisinya ini. Sungguh Jaka tak mengerti mengapa ia dipanggil ke sini. Dilihatnya Garuda Pancasila tertempel di dinding dengan gagah. Dari mata burung Garuda ia melihat dirinya. Dari dada burung Garuda ia melihat desa. Dari kaki burung Garuda ia melihat kota. Dari kepala burung Garuda ia melihat Indonesia. Lihat, hidup di desa, sangat subur tanahnya, sangat luas sawahnya, tapi bukan kami punya. Lihat padi menguning, menghiasi bumi sekeliling, desa yang kaya raya, tapi bukan kami punya. Lihat hidup di kota, pasar swalayan tertata, ramai pasarnya, tapi bukan kami punya. Lihatlah aneka barang dijual, belikan orang. Oh makmurnya, tapi bukan kami punya. Jika terus Jaka terus terpana, entah mengapa meneteskan air mata itu ia yang punya. Ya, desa semakin kaya tetapi bukan kami yang punya, kota semakin kaya tetapi bukan kami yang punya. Ada juga nama Jaka di situ bahkan disebutkan jelas-jelas. Menurut Anda seperti apa kita memaknai? Ya itulah, kan bisa dua itu kan. Kan Panglima TNI sudah cukup, Pak Gatot dalam hal ini sudah cukup lama sering dibahas di berbagai tempat bahwa dia seolah-olah menunjukkan ada semacam ambisi politik, ada agenda pribadi ke depan gitu ya. Tapi bisa juga kita membaca dengan cara lain ya, memahami bahwa posisi dia sebagai Panglima TNI, bawahannya presiden kan gitu, dan apa kekuasaannya terhadap kekuasaan komandonya kepada tentara itu kan atas dasar keputusan dari presiden. Jadi dia tidak punya wewenang sendiri terhadap kekuasaan TNI. Jadi kalau melihat seperti itu, maka ya itu bisa juga dibaca sebagai upaya Panglima untuk mengendorse, mengakui bahwa ada problem misalnya, ya, sehingga TNI sadar bahwa ada problem besar yang masih dihadapi bangsa dan TNI bersiap untuk itu. Bisa juga begitu kan pemahamannya. Selain tadi ada soal ambisi politik. Kalau dia menggunakan, ini kan puisi milik Denny JA ya. Ini patut kita cermati juga nggak ini? Jadi kalau milik Denny JA ini. Ya yang saya tahu, kalau orang sudah membaca puisi maka pesan dari puisi itu menjadi milik orang yang membacakan kan gitu. Yang menulis tentu punya
punya pesan sendiri, tetapi kemudian ketika kita membacakannya, maka pesan dari puisi itu menjadi milik yang membacakan pada saat itu. Jadi saya kira itu yang paling penting. Maka betul sudah dipertanyakan ini maunya apa nih Panglima TNI. Gitu. Tapi kalau kita menduga semacam ada titipan begitu, ini pesan dari orang lain, yang ini sebetulnya bukan pesan cuma 2 orang saja, tapi kemudian ada kelompok lagi yang kebetulan ingin memainkan isu ini, bisa tidak kita seperti itu? Saya kira terlalu naif kalau Panglima TNI menggunakan forum itu, menggunakan puisi untuk untuk menjadi perpanjangan dari kepentingan politik yang lebih besar dari kelompok di belakang dia. Karena kalau itu terbaca oleh presiden, tentu kan dia bawahannya presiden. Presiden punya wewenang penuh untuk meng-hire atau mem-fire, mengangkat ataupun memberhentikan Panglima TNI. Jadi barangkali begini dari sisi politik ya. Saya kira ini Panglima TNI sudah mencapai pangkat jenderal, kemudian sekitar setahun lagi akan pensiun. Jadi wajar saja kalau kemudian ada keinginan ya untuk mempersiapkan diri ke karir politik yang lebih tinggi. Itu Anda membaca pola itu yang biasa terjadi, Panglima TNI menjelang masa pensiun pasti akan dalam tanda kutip ya genit begitu untuk melakukan hal untuk banyak Panglima TNI melakukan itu kan, dan umumnya kan mantan petinggi TNI kan masuk ke banyak yang masuk ke politik dan cukup berhasil kan. Ada Pak Wiranto, ada yang lain, ada Pak Hendro Priyono, ada macam-macam ya yang masuk ke ranah politik. Jadi mungkin saja seperti itu. Tetapi kan apakah itu kemudian akan efektif atau tidak? Apakah itu secara etis boleh dilakukan oleh seorang Panglima TNI? Nah itu persoalan yang mestinya dipegang. Tapi kalau secara politik Mas Jayadi sah-sah saja. Iya kan orang punya ambisi politik boleh saja. Tapi apakah itu kemudian tinggal caranya bagaimana kan gitu. Bahwa setiap orang punya ambisi kan wajar dan kapasitas serta potensinya ada. Tapi masalahnya adalah bagaimana cara mengungkapkannya. Nah, memang pertanyaannya adalah apakah yang dilakukan oleh Pak Gatot sebagai Panglima TNI itu masih berada dalam koridor yang dibenarkan dari segi etika sebagai Panglima TNI. Begitu. Oke. Nah ini kan kalau TNI kan bagian dari pemerintah. Anda tadi menyinggung bahwa ini bawahan dan juga atasan. Kalau memang dia mengkritik pemerintah, tempatnya kok di forum partai politik, Partai Golkar pula begitu. Iya. Partai Golkar kan pendukung pemerintah juga kan, dan jelas-jelas mencalonkan kembali Jokowi untuk periode 2019. Jadi mungkin itu Panglima TNI menganggapnya cukup aman untuk menyampaikan itu. Menurut saya kritik ke dalam boleh juga ya, kritik ke dalam sepanjang itu masih proporsional begitu. Selain kritik itu disampaikan langsung ya gitu. Tapi kalau misalnya seorang pejabat menyampaikan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam negeri yang menjadi tanggung jawab dia untuk menyelesaikan, itu ya sekali lagi saya bisa seperti yang saya sebutkan tadi, itu bisa juga bagian dari upaya dia untuk mengakui bahwa memang ada masalah di kita. Dan mereka tahu ada masalah itu, mereka sadar ada masalah itu. Jadi ini pesan kepada rakyat bahwa memang ada masalah itu, rakyat kami siap untuk bekerja bersama rakyat untuk menyelesaikannya. Ya, jadi mungkin pesan-pesan itu yang ingin disampaikan ya. Selain karena terlalu naif kalau misalnya Panglima TNI dengan terbuka, dengan vulgar mendemonstrasikan bahwa dia memang memiliki ambisi politik, misalnya untuk menantang Presiden Jokowi di pemilihan Presiden 2019. Secara politik boleh kan, itu hak warga negara. Tetapi kan posisi dia sekarang adalah Panglima TNI yang koordinasi hubungan hierarkinya berada di bawah presiden. Gitu. Tapi menurut Anda kira-kira motivasinya seorang Jenderal TNI melakukan itu seperti apa? Ini kan kenapa nggak dia bermain aman saja begitu loh? Kalau misalnya memang dia berpikir bahwa dia berada dalam sebuah pemerintahan, dia berada di bawah Jokowi juga. Kalaupun nanti dia akan menantang presiden, bukankah itu riskan sekali? Karena membuat Presiden Jokowi juga akan tidak nyaman nanti akan. Saya kira itu terlalu, kalau dia memang punya niat seperti itu ya, saya kira itu terlalu naif. Kenapa? Karena dia melakukan juga di depan Partai Golkar kan gitu. Partai Golkar jelas-jelas akan mencalonkan diri mencalonkan Jokowi untuk tahun 2019. Dan kita tidak tahu kemungkinan berubahnya itu tampaknya agak berat begitu. Jadi kalau dia menyampaikan manuvernya ini, kalau boleh disebut begitu, sebagai bagian dari upaya dia untuk mendeklarasikan diri sebagai calon penantang ke depan, saya kira itu kalkulasi yang
yang tidak tepat, dan saya yakin orang sekaliber Panglima TNI memiliki kalkulasi yang jauh lebih baik dari sisi itu. Jadi kita harus membacanya lebih netral dari sisi itu. Tapi memang harus diakui ada tanda-tanda beliau tampaknya mempersiapkan diri setelah jadi Panglima TNI apa langkah berikutnya. Nah mungkin dia ingin mulai membangun citra di masyarakat bahwa dia punya kepedulian dengan masalah-masalah masyarakat, sehingga masyarakat akan ingat ketika dia nanti turun setelah jadi Panglima TNI. Baik. Apakah efektif kemudian menaikkan elektabilitas maupun pencitraan tersebut? Kita akan bahas itu di segmen selanjutnya. Pemirsa, Prime Protokol akan segera kembali.